Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita sekali lagi diberi kesempatan untuk kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam ibadah pemahaman Alkitab. Sebab itu saya ajak mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah pemahaman Alkitab kita saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setiamu yang berlimpah-limpah Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan secara khusus kami sekali lagi bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk kami akan belajar firman Tuhan dalam ibadah pemahaman Alkitab saat ini. Tuhan, kami mohon tuntunlah kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagian Alkitab yang akan kita pelajari saat ini, saya ambil dari Mazmur 137. Mari kita siapkan Alkitab kita, Mazmur 137. Nah, Mazmur 137 ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya beri judul Kasih dan Kesetiaan di Masa Sukar. Mazmur 137 itu termasuk dalam seri Mazmur Ratapan Bersama, Jeritan Umat kepada Tuhan. Nah, Mazmur Ratapan Bersama ini menekankan bahwa hidup beriman kepada Tuhan itu juga berkomunitas, bukan pribadi saja. Dan Mazmur Ratapan Bersama itu ada Mazmur 12, 44, 58, 74, 80, 83, 94, 123, 126, dan 137. Beberapa Jumat ini kita sudah mempelajari dari yang 80, 83, 94, dan saat ini kita akan mempelajari yang 137. Nah, Mazmur 137. Mazmur ini menekankan bahwa sekalipun bangsa Israel dalam masa pembuangan, hati bangsa itu tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan. Nah, sebab itu kita akan menangkap judul yang saya berikan dalam Mazmur ini, yaitu kasih dan setia kepada Tuhan di tengah masa sukar. Nah, Mazmur ini memiliki ciri khas pergantian kata. Nanti kita akan melihat ya, bagaimana di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, Mazmur menggunakan kata kami, 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 dan kami. Kemudian di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam berubah menjadi aku dan aku. Kemudian di ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang kesembilan, dia kembali menunjuk kepada Yerusalem, kepada kami, kepada keberadaannya sebagai bangsa Israel. Nah, dalam tradisi Yahudi, Mazmur ini dinaikkan pada perayaan peringatan penghancuran Yerusalem. Itu pada tanggal 9 bulan AB, itu sekitar bulan Agustus atau September. Nah, bagaimana dengan pembagian stansa Mazmur 137 ini? Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita akan melihat bagaimana penderitaan bangsa Israel. Kemudian di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, kita akan melihat bagaimana kasih dan kesetiaan bangsa Israel di tengah penderitaan mereka. Dan kemudian di ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang kesembilan, kita akan melihat apa yang menjadi permohonan dari bangsa Israel. Mari kita masuk di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan melihat bagian penderitaan bangsa Israel. Stansa ini menceritakan secara khusus mengenai penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, kami duduk dan menangis bila teringat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di negeri itu, kami gantungkan kecapi kami. Orang-orang yang menawan kami menyuruh kami menyanyi untuk mereka. Orang-orang yang menindas kami menyuruh kami menyanyikan lagu-lagu gembira. Nyanyikanlah bagi kami lagu-lagu dari Sion.
Nah, Mazmur ini mungkin ditulis antara tahun 586 dan 539 sebelum Masehi, ketika orang Israel berada di pembuangan di Babel. Namun, mungkin juga Mazmur ini ditulis oleh seseorang yang mengingat bagaimana kehidupan di pembuangan. Nah, tapi ada juga yang menduga Mazmur ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Nah, mari kita akan melihat isinya sekarang. Pemazmur membuka Mazmur ini dengan menunjukkan penderitaan yang bangsa Israel alami. Sebab itu, mewakili bangsa Israel, untuk menunjukkan kepada bangsa Israel, kata kami disebutkan berkali-kali dalam stansa ini. Nah, di dalam Mazmur 87 ayat yang ketiga dalam bahasa Indonesia masa kini itu berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dengarlah, hai kota Allah, hal-hal yang menakjubkan dikatakannya tentang engkau. Nah, ternyata kita melihat di dalam Mazmur 137 ini, semua hal yang menakjubkan tentang Sion, tentang kota Allah itu, tentang kota Yerusalem itu, yang dikatakan oleh Allah itu, semuanya itu kini tinggal kenangan. Bangsa Israel menangis setiap kali mereka mengingat Sion. Bahkan dikatakan nyanyian yang diiringi kecapi, itu nyanyian yang biasanya dilakukan di Yerusalem sebagai tanda nyanyian sukacita memuji Tuhan, kini tidak dapat dinyanyikan lagi. Sebab mereka sudah melihat bagaimana Yerusalem hancur dan mereka sekarang berada di pembuangan di Babel. Sebab itu mereka mengatakan mereka menggantungkan kecapi mereka pada pohon-pohon ganda rusa di negeri itu, di Babel. Ya, ini kira-kira gambarannya. Mereka menggantungkan kecapi mereka di pohon-pohon ganda rusa di Babel itu. Nah, penderitaan mereka ini bertambah banyak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengapa? Karena ternyata ada olok-olokan dari orang Babel. Mereka itu sudah menyiksa, mereka itu mempermainkan, mereka itu merampasi umat Israel, bangsa Israel, dan menghancurkan Yerusalem. Dan di Babel, ketika bangsa Israel berada di tanah pembuangan, mereka diolok-olok oleh orang Babel. Nah, orang Babel itu cara mengolok-oloknya seperti ini. Mereka itu meminta bangsa Israel untuk lagu-lagu dari Sion yang biasa itu digunakan oleh bangsa Israel untuk memuji Tuhan. Orang Babel meminta mereka untuk menyanyikannya lagi. Tapi bukan untuk memuji Tuhan, tetapi sebagai bahan tertawaan orang Babel. Permintaan orang Babel ini adalah suatu penghinaan terhadap iman Israel dan suatu olok-olokan pada Tuhan Allah Israel. Nah, setelah kita melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, kemudian di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam ini kita akan melihat yang menjadi kasih dan kesetiaan bangsa Israel di tengah masa penderitaan itu, di tengah pembuangan itu. Dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Mungkinkah di negeri asing kami menyanyi bagi Tuhan? Biarlah aku tak bisa menyanyi, biarlah aku tak bisa lagi menyanyi jika aku melupakan engkau, Yerusalem. Biarlah aku tak bisa lagi menyanyi jika aku melupakan engkau dan tidak menjadikan engkau kesukaanku. Nah, bangsa Israel menolak permintaan orang Babel untuk menyanyikan lagu-lagu Sion itu di Babel. Nah, bangsa Israel mengapa menolak permintaan orang Babel itu? Karena bagi orang Israel, jika mereka itu sampai menyanyikan lagu-lagu Sion itu di Babel, sebelum Tuhan itu menunjukkan pembelaannya atas Israel, itu sama saja dengan mengakui kekalahan Tuhan di hadapan orang Babel. Nah, karena orang-orang Israel tidak mau mengakui kekalahan Tuhan di hadapan orang Babel, sebab itu mereka tidak mau menyanyikan lagu-lagu Sion itu di Babel sebelum Tuhan menunjukkan pembelaannya atas Israel.
Nah, setelah membahas mengenai respons penolakan bangsa Israel terhadap permintaan orang Babel untuk menyanyikan lagu-lagu Sion di Babel, pemazmur beralih dari kami, ya, dari kan dari kami yang menunjukkan itu adalah bangsa Israel yang menderita. Kemudian dia beralih kepada aku. Apa yang menjadi kepercayaan iman pemazmur, apa yang menjadi respons pemazmur. Dan kita melihat nanti dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam ini, dari kesetiaannya kepada Tuhan, berubah menjadi kesetiaannya pada Yerusalem. Nah, pemazmur menjadikan iman pribadinya itu menjadi iman seluruh bangsa Israel. Apa yang menjadi iman pribadinya dengan kata aku, itu menjadi iman seluruh bangsa Israel. Apa iman pemazmur? Dia mengatakan bahwa dia tidak mau melupakan Yerusalem. Dia mau menjadikan Yerusalem itu sebagai puncak kesukaannya. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa pemazmur begitu mengasihi dan setia pada Yerusalem? Ternyata kalau kita pelajari, karena bagi orang Israel, ini dia. Sebab di dalam Yerusalem itulah terdapat bait Allah, satu-satunya tempat yang melambangkan kehadiran Tuhan, Allah Israel. Bagi orang Israel, Yerusalem itu menunjukkan satu-satunya tempat kehadiran Tuhan. Sebab itu ketika mereka menyatakan, pemazmur menyatakan secara khusus begitu mengasihi dan setia pada Yerusalem, itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka, termasuk juga pemazmur dan diajarkan kepada seluruh bangsa Israel, begitu juga mengasihi dan setia kepada Tuhan Allah Israel. Nah, dari sini kita dapat mengerti mengapa pemazmur beralih dari Tuhan menjadi Yerusalem di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ya, kalau ini kita melihat seluruh kota Yerusalem secara keseluruhan, inilah Yerusalem. Nah, di dalam Yerusalem ini pada waktu itu ada bait Allah. Kita tahu di dalam bait Allah itu, dalamnya ada ruang Maha Kudus, di mana di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian yang menunjukkan kehadiran Tuhan Allah Israel. Nah, kasih dan kesetiaan pemazmur pada Yerusalem sebenarnya ini menunjukkan kasih dan kesetiaan pemazmur pada Tuhan itu sendiri, Allah Israel. Sekalipun bangsa Israel mengalami pembuangan dan Sion kini tinggal kenangan, pemazmur dan bangsa Israel tetap menyatakan komitmennya untuk mau terus mengasihi dan setia kepada Tuhan, Allah Israel. Nah, kemudian kita akan melihat sekarang di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Bagaimana permohonan, apa yang kemudian yang menjadi permohonan dari bangsa Israel. Dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Ya Tuhan, ingatlah perbuatan orang Edom pada waktu Yerusalem dimusnahkan. Mereka berkata, robohkanlah, robohkanlah sampai ke dasar-dasarnya. Hai Babel, engkau akan dibinasakan. Berbahagialah orang yang membalas kepadamu kejahatan yang kau lakukan terhadap kami. Berbahagialah orang yang mengambil bayi-bayimu dan mencampakkannya ke bukit batu. Nah, setelah menyatakan kasih dan kesetiaan pemazmur kepada Tuhan di tengah penderitaan yang bangsa Israel alami kini pemazmur beralih dari aku menjadi Yerusalem dan kami kembali. Ya, dari kata aku berubah menjadi Yerusalem dan kami, menunjukkan kembali sebagai bangsa Israel. Dan ini kembali mengulang seperti pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat tadi. Jadi berubahnya dari kami sebagai bangsa, kemudian kepada aku sebagai pribadi,
Dan kemudian sekarang berubah menjadi Yerusalem dan kami lagi sebagai bangsa kembali. Nah, pemazmur dan bangsa Israel menaikkan permohonan mereka kepada Tuhan dengan membuka stansa ini dengan frasa, "Ya Tuhan." Bangsa Israel memohon agar Tuhan menyatakan keadilannya pada bangsa Edom. Bangsa Edom adalah keturunan Esau, sedangkan bangsa Israel itu adalah keturunan Yakub, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, Esau dan Yakub itu sekalipun saudara kembar, kita tahu sejak lahir mereka sudah tidak akur. Nah, hal itu ternyata terus berlanjut sampai pada keturunan mereka. Bangsa Edom dan bangsa Israel selalu bermusuhan. Ya, kita mengingat ini ya. Dari lahir mereka sudah tidak akur, bahkan sampai ada penipuan dalam bentuk penjualan hak sulung ditukar dengan semangkok kacang merah, dan bahkan kemudian Yakub menipu Ishak untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Dan terus itu berlanjut sampai pada keturunan mereka. Ya, dan inilah wilayah bangsa Edom, ya. Bagaimana bangsa Edom itu tidak akur juga dengan bangsa Israel. Nah, kelakuan bangsa Edom terhadap bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu makin parah karena mengapa? Karena bangsa Edom itu bersukacita ketika orang Babel menghancurkan Yerusalem. Nah, sebab itulah kita tahu sekarang bangsa Israel memohon Tuhan menyatakan keadilannya pada bangsa Edom. Dalam Obaja itu hanya ada satu pasal, sebab itu katakan Obaja 7, itu Obaja pasal 1 ayat yang ke-7 dalam bahasa Indonesia masa kini, berbunyi demikian. Engkau ditipu oleh sekutu-sekutumu dan diusir dari negerimu. Engkau dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu, dijebak oleh orang yang makan bersamamu. Mereka bertanya-tanya tentang dirimu. Di mana kini segala kepandaiannya? Nah, ini sebenarnya sedang membicarakan kepada bangsa Edom. Tuhan mendengar doa Israel, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dengan cara apa? Dengan cara sekitar abad ke-6 atau 5 sebelum Masehi. Bani Edom itu didesak oleh suku bangsa Nabatea, sehingga mereka itu harus pindah ke Nekeb. Bangsa Edom itu diusir oleh sahabat-sahabat mereka sendiri. Nah, selain itu, bangsa Israel juga mengucapkan kata-kata kutuk terhadap orang Babel, bahwa akan ada pihak yang mengalahkan Babel, membalaskan perbuatan mereka atas Israel. Ya, inilah kira-kira wilayah Babel, ya. Nah, kalau kita melihat di Yesaya 13 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6 dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Inilah pesan Allah yang diterima Yesaya, anak Amos, tentang Babel. Mereka akan menyaksikan, ya, Babel akan menyaksikan bayi-bayi mereka diremukkan, rumah-rumah mereka dirampok, dan istri-istri mereka diperkosa. Inilah pembalasan Tuhan atas Babel. Kemudian dalam Yeremia 51 ayat yang ke-56 dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Mereka datang untuk merusak Babel, menangkap prajurit-prajuritnya dan mematahkan senjata-senjata mereka. Akulah Tuhan yang menghukum kejahatan, dan Babel akan kubalas setimpal dengan perbuatannya. Jadi, Tuhan akan menghukum kejahatan Babel. Tuhan akan membalas Babel setimpal dengan perbuatannya. Tadi ayat yang ke-58 dari Yeremia 51 dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Tembok Babel yang kuat-kuat akan kuhancurkan sehingga menjadi serata dengan tanah. Pintu gerbangnya yang tinggi-tinggi akan kubakar habis. Percuma saja jeripaya bangsa-bangsa, sebab semua hasil pekerjaan mereka akan dimakan api. Aku Tuhan yang Maha Kuasa telah berbicara. Jadi Tuhan sendiri akan menghancurkan Babel. Nah, bangsa Israel mengucapkan bukan ternyata hanya kata-kata kutuk terhadap bangsa Babel, tetapi juga kata-kata bahagia. Bagi siapa? Bagi orang yang membalas kejahatan yang Babel lakukan terhadap bangsa Israel. Dan kata
bahagia itu tergenapi bagi siapa? Bagi bangsa Persia yang mengalahkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang kita pelajari dalam Mazmur 137 ini. Mari kita melihat sekali lagi pembagian stansanya untuk kita kembali mengingat apa yang telah kita pelajari. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita melihat bagaimana penderitaan bangsa Israel dalam masa pembuangan dan diolok-olok oleh orang Babel. Bahkan mereka mengolok-olok Tuhan Allah Israel. Kemudian di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam kita melihat bagaimana di tengah-tengah segala penderitaannya itu, pemazmur yang mewakili dan mengajarkan juga kepada bangsa Israel menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada Yerusalem, yang dimana kita tahu bagi bangsa Israel, Yerusalem itu menunjukkan kepada kehadiran Tuhan. Pemazmur dan bangsa Israel mau menunjukkan kasih dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, sekalipun mereka di tengah pembuangan. Dan di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, kita melihat tadi bagaimana kemudian bangsa Israel menaikkan permohonan kepada Tuhan untuk menunjukkan pembalasannya kepada Edom yang bersuka cita ketika Babel menghancurkan Yerusalem, dan juga pembalasan Tuhan atas bangsa Babel yang berlaku sangat jahat terhadap orang-orang Israel. Dan Tuhan mendengar permohonan mereka. Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Nah, sekarang apa makna dan fungsi Mazmur ratapan bersama ini bagi orang Israel? Seluruh umat Israel diajak untuk tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan Allah mereka, sekalipun mereka ada dalam penderitaan. Nah, sekarang apa implikasinya bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel dan kehancuran Yerusalem itu merupakan hukuman Tuhan karena dosa-dosa mereka. Penderitaan yang mereka alami dalam Mazmur 137 ini adalah akibat hukuman Tuhan karena dosa-dosa mereka. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita mengalami penderitaan saat ini, mari kita evaluasi diri kita. Apakah itu karena dosa-dosa kita? Jika hal itu memang karena dosa-dosa kita, mari segera kita memohon ampun kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Mari akui dosa-dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita. Nah, kemudian kita melihat seringkali yang menjadi dosa bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu bukan saja mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah lain, namun yang sering terjadi adalah sinkretisme. Di satu sisi mereka menyembah Tuhan, Allah Israel, namun di sisi lain hati mereka itu juga terpaut pada ilah lain. Nah, sebab itu mari kita juga berhati-hati pada sinkretisme, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin kita tidak langsung meninggalkan Tuhan Yesus, secara khusus buat kita yang sudah Kristen dan hidup dalam masa perjanjian baru, dan lalu kita pindah agama lain. Namun, mari kita periksa diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita menyembah Tuhan Yesus, namun ternyata ada ilah-ilah atau berhala-berhala lain dalam hati kita, sehingga kita menduakan Tuhan dengan yang lainnya. Nah, salah satu contohnya dalam Perjanjian Baru kita melihat Matius 6 ayat yang ke-24, Tuhan Yesus pernah berkata seperti demikian dalam bahasa Indonesia masa kini, tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan, sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain. Atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada kepada yang lain. Begitu juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk harta benda juga. Ya, salah satu yang menjadi peringatan Tuhan dalam perjanjian baru adalah jangan-jangan harta benda kita. Atau mungkin bisa juga kalau zaman sekarang kita juga tertarik
pada atau ajaran-ajaran agama lain, atau bahkan kita juga mungkin secara tidak sadar ikut Tuhan Yesus, tapi juga ikut ilah-ilah lain, menyembah allah-allah dari agama lain. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara-saudari terhadap sinkretisme ini. Nah, bangsa Israel juga kita melihat tidak mau menyanyikan lagu-lagu dari Sion yang mereka gunakan untuk memuji Tuhan, yang diminta oleh orang Babel hanya untuk jadi bahan tertawaan orang Babel saja. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu mari kita juga gunakan lagu-lagu rohani itu memang untuk memuji Tuhan. Ya jangan sampai kita tuh sering memutar musik lagu-lagu rohani setiap harinya hanya untuk menemani kesepian kita, menenangkan hati kita, dan mungkin kita hanya untuk menikmati dinamika musiknya saja. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam setiap aktivitas sehari-hari kita, kita bisa melantunkan puji-pujian bagi Tuhan, kita bisa menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Sebab itu mari kita nyanyikan lagu puji-pujian bagi Tuhan setiap hari kita. Kemudian kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari juga bahwa bangsa Israel itu tetap setia dan mengasihi Tuhan sekalipun mereka sedang dalam masa pembuangan dan sekalipun Yerusalem telah hancur, mereka tetap setia dan mengasihi Tuhan. Sebab itu, ketika kita sedang dalam pergumulan-pergumulan yang amat berat, apalagi di tengah-tengah masa COVID-19, masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita akan kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Mazmur ini mendorong kita, mari kita tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan, sekalipun kita dalam masa-masa pergumulan yang amat berat. Kita melihat juga di Mazmur ini bagaimana Tuhan mendengar doa permohonan bangsa Israel untuk menyatakan keadilannya atas bangsa Edom dan Babel. Bapak Ibu Saudara-saudari, percayakah kita bahwa Tuhan itu mendengar setiap seru doa kita? Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan dapat mengabulkan ataupun tidak doa-doa kita, itu semua tergantung pada kedaulatan Tuhan. Namun yang pasti kita perlu tahu bahwa melalui Mazmur ini kita ditegaskan bahwa Tuhan itu mendengar setiap seru doa kita. Sebab itu mari kita makin terus serius dalam kehidupan doa kita setiap harinya. Dan kita juga melihat lagi dalam Mazmur ini, bagaimana bangsa Israel mengucapkan kata-kata kutuk pada Babel yang telah menindas mereka, agar akan ada pihak yang membalas perbuatan Babel yang jahat itu. Nah, kita yang hidup dalam masa perjanjian baru, dalam beberapa pertemuan PA terakhir ini kita telah belajar, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa dalam Tuhan Yesus kita diajar untuk hidup sesuai dengan pemerintahan Raja kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sebab itu mari kita miliki hati yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dan menyerahkan segala pembalasan itu ke dalam keadilan pemerintahan Tuhan. Nah, bagaimana sekarang dalam ibadah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam setiap kali awal ibadah, bahkan dalam ibadah online, ketika kita ada doa pengakuan dosa, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Dan kemudian kita melihat bagaimana setelah doa pengakuan dosa, dalam ibadah kita, kita melantunkan doa Bapa kami, yang salah satu barisnya berbunyi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita hidup dalam kehendak Tuhan, mengampuni orang yang bersalah pada kita, dan menyerahkan pembalasan itu ke dalam keadilan pemerintahan Tuhan. Dan dalam setiap kali ibadah, mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita hanya menikmati musik atau liriknya saja tanpa sungguh-sungguh memuji Tuhan, atau justru hanya sibuk dengan kritikan terhadap pelayan pujian, atau bahkan kita hanya melamun saja. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kita ibadah online, begitu mudah bagi kita untuk kita terdistrak oleh hal-hal yang lain, sehingga kita tidak sungguh-sungguh mengikuti ibadah, tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan ketika ada puji-pujian itu dinyanyikan dalam ibadah online kita. Bahkan mungkin kita
tergoda untuk melakukan hal-hal yang lain ketika puji-pujian sedang berlangsung dalam ibadah online, atau bahkan mungkin kita men-skip, melewati puji-pujian dan langsung ke bagian khotbah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tengah-tengah ibadah kita, bahkan ibadah online sekalipun, mari kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dan dalam setiap kali ibadah, mari kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Melalui Mazmur ini kita ditegaskan bahwa Tuhan itu mendengar setiap seruan doa kita. Sebab itu, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan mari kita menyerahkan apapun yang menjadi jawaban atas doa kita itu ke dalam kedaulatan Tuhan. Kita mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan di tengah masa pandemi yang begitu berat ini, mungkin pergumulan kita begitu berat juga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Namun, maukah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan? Maukah kita tetap mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan setia? Maukah kita tetap menjadikan Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, tiga dan tetapi satu, Allah Tritunggal, Allah yang Esa itu, sebagai satu-satunya Allah yang kita sembah? Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena melalui Mazmur ini kami diajar bagaimana di tengah segala penderitaan yang dialami oleh umat Israel, mereka tetap mau menunjukkan kasih dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka mau terus tetap berharap hanya kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini, mungkin kami mengalami banyak pergumulan yang sangat berat. Bahkan mungkin ada orang-orang yang menindas kami. Bahkan mungkin kami diperlakukan tidak adil di tengah-tengah kesukaran hidup kami ini. Tuhan, ajari kami, biarlah kami terus taat, setia, dan terus kami mengasihi Tuhan dalam sepanjang umur hidup kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami terus berharap hanya kepada Tuhan, terus kami meminta pertolongan Tuhan, terus kami menantikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh doa dan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.